Di awal tahun 2025, kawasan Karibia dan Pasifik Timur menjadi saksi ketegangan baru antara Amerika Serikat dan Venezuela. Ketegangan ini dipicu oleh serangkaian operasi militer AS yang menargetkan kapal-kapal yang diduga kuat terlibat dalam jaringan penyelundupan narkotika dari Venezuela. Narasi dimulai dari pengumuman Pentagon pada September 2025 tentang pengerahan kapal induk terbesar dunia, USS Gerald R. Ford, ke kawasan Karibia. Bersamaan dengan kapal induk tersebut, sejumlah kapal perang, kapal selam nuklir, dan pesawat tempur canggih F-35 turut meramaikan perairan internasional di sekitar Venezuela. Pemerintah AS menyatakan misi utama mereka adalah memberantas kartel penyelundupan narkoba yang diakini beroperasi lintas negara, terutama melalui jalur laut Venezuela menuju Amerika Utara dan Eropa. Peningkatan kehadiran militer AS memicu kecemasan besar bagi pemerintahan Presiden Nicolas Maduro di Caracas. Venezuela menuding Washington menggelar operasi militer ini sebagai dalih untuk menjatuhkan Maduro dari kursi kepresidenan. Sementara itu, AS secara terbuka mengumumkan bahwa operasi militer yang menyasar kapal-kapal Venezuela adalah bagian dari perang global melawan narkoba. Ketegangan memuncak ketika Amerika Serikat melancarkan serangan udara presisi terhadap 2 kapal di Pasifik Timur, yang menewaskan 6 orang pada November 2025. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan bahwa kapal tersebut terkait kelompok kriminal seperti Tren de Aragua, dan menyebut para pelaku sebagai teroris narkotika. Serangan kinetik mematikan tersebut didokumentasikan dalam berbagai rekaman video yang viral di media sosial. Salah satunya memperlihatkan sebuah kapal kecil penuh paket mencurigakan berlayar sebelum dihantam rudal dari drone MQ-9 Reaper milik AS, lalu terbakar hebat di tengah laut. Venezuela bereaksi keras atas serangan ini, menuduh AS merancang skenario perang di Karibia menggunakan operasi militer gabungan dengan Trinidad dan Tobago yang berbatasan langsung dengan Venezuela. Pemerintah Maduro semakin gusar ketika pemerintah AS turut melibatkan CIA dan tentara bayaran dalam operasi militer rahasia di wilayah mereka. Ketakutan akan konfrontasi besar-besaran mendorong Venezuela untuk melakukan pengerahan militer besar-besaran, bahkan siap melancarkan operasi gerilya jika serangan udara atau darat AS benar-benar terjadi. Di tengah situasi yang memanas, Presiden Donald Trump tetap memilih jalur kekuatan militer, memberikan lampu hijau bagi operasi diam-diam CIA dan tak segan mengancam serangan lebih besar ke daratan Venezuela jika kartel tetap beroperasi. Sementara itu, Presiden Maduro berupaya membantah tuduhan Amerika Serikat terkait perdagangan narkoba, menyebutnya sebagai berita palsu dan menyerukan dialog terbuka dengan Washington demi mengurangi risiko perang terbuka. Aktivitas militer di Karibia pun jadi semakin intens, dengan satelit mengawal pergerakan kapal perang, pesawat tempur siluman F-35, hingga pesawat mata-mata P-8 Poseidon milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Di sisi lain, masyarakat internasional menyoroti manuver militer AS yang dinilai sangat berlebihan bila hanya untuk memerangi sindikat narkoba. Serangan terhadap kapal-kapal Venezuela di perairan internasional ini tidak hanya mengubah jalur perdagangan narkoba dunia, tetapi juga mendorong perubahan besar dalam strategi keamanan regional Amerika Latin. Negara-negara tetangga, seperti Kolombia dan Trinidad, berusaha menjaga jarak dan waspada agar tidak terseret ke pusaran konflik yang lebih luas.